Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadirat-Mu. Kami mau semakin tenggelam di dalam hadirat-Mu
dan menikmati kehadiran-Mu dalam doa syukur hari ini. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, supaya kami menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami ada dalam pengurapan Allah. Ampuni kami ya Bapa atas semua ketidaktepatan hidup kami, supaya berada di hadapan-Mu. Kami ada dalam keadaan berkenan oleh karena pengampunan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, berarti kita harus selalu mengikatkan hati kita dengan Tuhan. Ini wajib. Karena orang yang mau mengikatkan hatinya dengan Tuhan, maka ia akan selalu mencari Tuhan, ya, mencari wajah Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat 8, firman Tuhan katakan begini, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jadi, kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi tidak berarti kalau kita tidak pernah serius mau mencari wajah Tuhan. Persoalannya adalah kita baru akan benar-benar serius mau mencari wajah Tuhan kalau kita selalu membiasakan diri untuk mengikatkan hati kita dengan Tuhan. Perhatikan ini, orang yang selalu mengikatkan hatinya dengan Tuhan, hatinya tidak akan diberikan lagi untuk kenikmatan hidup dunia ini. Ini satu hal yang tidak pernah kita sadari, ya. Dan ini menjadi satu bukti bahwa kalau kita tidak mengikatkan hati kita dengan Tuhan, dapat dipastikan kita tidak pernah serius mencari Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengikatkan hati kita dengan Tuhan, dapat dipastikan kita masih membiarkan hati kita ini terikat dengan dunia ini. Kalau kita masih membiarkan hati kita terikat dengan dunia ini, hal itu sama dengan kita masih hidup bersahabat dengan dunia ini. Kita masih hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita sadar, firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi di sini seharusnya kita bisa mengerti, kalau kita tidak mengikatkan hati kita dengan Tuhan, maka kehidupan kita ada dalam keadaan bahaya. Kenapa saya katakan ada dalam keadaan bahaya? Karena seperti yang firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ini yang membuat keadaan hidup kita itu ada di dalam bahaya. Tetapi kita tidak pernah mau menyadari akan hal ini. Karena orang yang menempatkan dirinya sebagai musuh Allah, ia tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Nah, oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari Tuhan. Perhatikan ini, saya ulang sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari Tuhan. Ketika kita mengikatkan hati kita dengan Tuhan, maka disitulah ada kerinduan hati yang dalam untuk terus mencari Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita selalu mencari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Dan satu hal yang harus kita mengerti, tidak ada cara lain untuk mencari wajah Tuhan selain kita harus bersedia menyediakan waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan. Dan ini merupakan harga yang harus kita bayar kalau kita mau menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan secara pribadi, menemukan Tuhan di dalam setiap gerak perasaan kita. Saudara perhatikan itu. Jadi kita tidak akan bisa menemukan Tuhan kalau kita tidak serius mau mencari Tuhan.
Artinya kita tidak serius, tidak bersedia menyediakan waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan dirinya ditemukan oleh kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara perhatikan? Jadi mari kita periksa hidup kita. Seberapa banyak waktu yang kita sediakan untuk mencari Tuhan dengan serius. Dan perlu kita ingat, orang percaya yang mencari Tuhan dengan serius itu bukan karena ada persoalan, ada masalah yang harus diselesaikan baru mau mencari Tuhan. Tidak. Orang percaya yang mau mencari Tuhan karena ia rindu menemukan Tuhan, ia rindu mengenal hati Tuhan, lalu belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, supaya setiap tindakan hidupnya itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Mungkin ada sebagian kita yang berkata begini, saya sudah berdoa, tetapi rasanya Tuhan seperti diam, Tuhan seperti tidak ada. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, kalau kita berkata kita sudah berdoa, isi doanya kita itu apa? Saya katakan tadi, jangan mencari Tuhan hanya karena kita sedang menghadapi persoalan hidup yang berat, atau kita sedang menghadapi berbagai masalah hidup yang berat, baru kita mau mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan karena kita mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup kita, kebahagiaan hidup kita. Kita mau menjadikan Tuhan itu segala-galanya bagi kehidupan kita. Jadi jangan mencari Tuhan hanya karena kita ingin semua persoalan hidup kita bisa diselesaikan. Kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita mencari Tuhan karena kita merindukan Dia lebih daripada apapun. Kita ingin menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya kebutuhan hidup kita dan bukan yang lain. Kalau orang percaya memiliki kerinduan hati yang benar di dalam mencari Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan, pasti ia akan menemukan Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Pertanyaannya, bagaimana supaya Tuhan selalu dekat kepada kita? Perhatikan ini. Bagaimana supaya Tuhan selalu dekat kepada kita? Tuhan akan selalu dekat kepada kita kalau kita terus menjaga kesucian hati. Kita menjaga kekudusan hidup kita. Kita menjaga kebenaran hidup kita. Dan itu mutlak, itu wajib, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjumpai Tuhan. Kita tidak bisa bergaul dengan Tuhan tanpa kesucian hidup, tanpa kekudusan hidup. Kita tidak mungkin menyatu dengan Tuhan. Jadi kita harus periksa hidup kita. Kalau kita tetap menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, dan itu yang kita kenakan di dalam hidup kita setiap hari, ya, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, disitulah perasaan kita akan semakin melekat kepada Tuhan, dan itu yang akan merangsang kita untuk mau selalu mencari wajah Tuhan. Perhatikan ini, firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, perhatikan ayat 14 bagian pertama dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita serius mencari Tuhan, pasti kita akan menemukan Tuhan. Tetapi harga yang harus kita bayar adalah setiap hari kita harus menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita. Karena apa?
Tanpa kekudusan, kita tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, tanpa kekudusan kita tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan begini, kejarlah kekudusan. Perhatikan ini, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Ya, untuk mengejar kekudusan hidup itu, maka harus dimulai dengan kita menjaga hidup kita. Kita hidup damai dengan semua orang, dimanapun kita berada, di rumah, di lingkungan kerja kita, di tempat usaha, dimanapun kita berada. Kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Dan dengan cara hidup yang demikian, sama dengan kita sedang mengejar kekudusan hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita tidak menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup kita, kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita sadar, lalu kita berjuang untuk selalu mencari wajah Tuhan, hidup dalam kekudusan sampai waktu Tuhan tiba bagi kita, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Kami mau mengambil keputusan di sepanjang sisa umur hidup kami. Kami mau selalu mencari wajah-Mu, dekat kepadamu, hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.